patah hati pada dunia itu membawa perjalanan spiritual yang lain, yang akhirnya aku berada pada titik, ya Allah, aku mengenalkan ekspektasiku pada dunia. Guru saya mengajarkan ketika kita berpisah dengan pasangan, yang harus diingat-ingat itu kebaikannya dan kita menutup segala keburukannya. Saya tidak menghilangkan kebaikannya Kang Dewa. Selama 11 tahun alhamdulillah ada kebaikan beliau, dan setelah berpisah pun ada kebaikan beliau. Di antaranya aku tidak bisa mengatur dan mengendalikan persepsi orang. Di luar kontrol kita ya. Itu udah di luar kontrol banget gitu. Makanya aku memilih untuk ya udahlah, fokus aja aku mah gitu dengan apa yang aku lakuin sekarang. Teh Fitri kedatangan temen Teh Fitri yang luar biasa banget, yaitu Teh Wiwin. Assalamualaikum Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teteh? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Teteh makasih banyak udah main ke Sintesa dan udah mau berbagi sharing bareng di sini gitu. Tapi sebelum aku nanya-nanya dan ngobrol-ngobrol sama Teteh, aku mau jujur-jujuran dulu. Teh, dulu Teh aku Teh nggak kenal Teteh, ayo. Sampai pada akhirnya ya ada sesuatu yang booming, akhirnya aku ya Allah, ini ya gitu. Akhirnya aku kenal Teh Wiwin dan kita malah sekarang jadi bestie gitu ya Teh ya. Dan aku bangga banget sih bisa nemenin Teteh, jadi temen Teteh, dan bisa ada di bagian hidup Teteh gitu ya, untuk membersamai Teteh gitu, karena aku yakin bahwa kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang pasti Allah tuh bukan tidak ada tujuan, pasti akan saling memberi hikmah satu sama lain gitu. Iya, dan sama Teh Fit, aku juga makasih banyak ya Allah, Masya Allah, melalui wasilah kemarin ya, aku akhirnya menemukan sahabat baru Masya gitu Allah. yang menemani perjalanan. Dan aku nggak expect Teh bakal temenan sama orang terkenal Teh. Ih, Masya Allah, enggak tuh, aku mau bukan orang terkenal. Masya Allah. Insya Allah terkenal di surga nanti ya Teh. Amin. Ya Allah. Teteh, kan waktu dulu Teh aku mah ya kenal sama Teteh Teh untuk membersamai Nabila sama Jasmine gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah hari ini aku ngelihat anak-anak happy banget. Perubahannya anak-anak di sekolah juga luar biasa banget gitu ya. Dan itu pun memang kita tidak bisa lewati ya Teh, proses itu gitu. Dan kita nggak bisa nyalahin juga ke anak-anak bahwa mereka harus memahami kita gitu ya. Dan itu adalah proses bagian dari Masya Allah ya, seorang ibu yang harus membersamai anak-anak di proses yang tidak mudah, dan Teteh bisa melewati ini sampai hari ini gitu, dan luar biasa banget. Berkat bantuan Teh Fitri juga sebenarnya ya teman-teman. Aduh ya Allah. Teh boleh sedikit cerita nggak, sharing sekarang? Kan Teteh udah bikin buku, aku juga udah baca, Masya Allah banget gitu ya. Dan sekarang Teteh Insya Allah sudah bangkit dari luka gitu ya Teh. Dan aku rasa sih udah di fase penerimaan atas semua apa yang terjadi sama Teteh gitu. Bener gak sih Teh, orang-orang tuh nganggepnya seperti itu gitu? Gimana Teh? Iya Teh Fit, Masya Allah ya, alhamdulillah. Masa-masa itu akhirnya terlewati juga. Akhirnya memang perjalanan pulih dan bangkit itu memang bukan proses yang instan ya. Aku pun melalui ini berarti sekarang udah mau 2 tahun ya. Dan yang intensnya itu proses pemulihannya itu adalah setahun ke belakang. Nah, jadi ketika nulis buku itu benar-benar P3K banget buat aku Teh gitu. Ketika masa kacau lah ya, anggap seperti itu, menulis itu menjadi salah satu regulasi emosi yang efektif banget buat aku. Alhamdulillah gitu. Sehingga tidak terjerumus gitu ya ke hal-hal negatif yang lain gitu, yang biasanya terjadi pada seorang perempuan yang punya kasus seperti aku gitu. Nah, tapi setelah menulis buku pun tidak cukup sampai menulis buku Teh Fit. Aku melalui 1 tahun intens ke belakang gitu ya, dimana aku mengalami sebuah state bukan hanya patah hati pada pada orang gitu, tapi aku mengalami yang namanya ya Allah, aku patah hati pada dunia Teh Fit gitu. Nah, patah hati pada dunia itu membawa perjalanan spiritual yang lain gitu, yang akhirnya
aku berada pada titik, ya Allah, aku mengenalkan ekspektasiku pada dunia gitu. Kemudian aku bilang, ya Allah, aku serahkan semuanya, anakku, bahkan diriku sendiri kepadamu gitu. Jadi aku mengalami perjalanan spiritual yang dimana aku gak mau berekspektasi pada dunia dan aku melepaskan kepemilikan, kemelekatan sama dunia gitu. Dan di situ aku bertanya gitu, ya Allah, terus setelah ini aku harus kemana? Aku harus gimana? Gitu. Dan tidak ada jawaban yang paling menenangkan selain daripada aku pulang. Aku pulang gitu, bukan dalam artian pulang dalam realita ya, pulang ke rumah orang tua ataupun pulang ke seseorang yang lain gitu, tidak. Tapi lebih kepada pulang secara spiritual. Siapa tahu selama ini memang Allah cemburu. Betul gitu. Teteh udah jarang nemuin gitu, atau mungkin lebih terdistraksi gitu. Oleh kepentingan duniawi yang lainnya gitu. Nah, akhirnya di situ aku mengalami, aku akhirnya paham. Ketika aku kecewa dengan dunia, aku paham state Rasul di mana dunia ini hanya tempat singgah, kita hanya musafir, tidak mengambil terlalu banyak gitu. Nah, akhirnya setahun kemarin sejak 2024 awal aku mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi selama setahun 2024 awal sampai Desember itu ada 17 kebiasaan baru yang aku buat. Gitu, yang sebelumnya tidak ada gitu, sebelumnya tidak pernah dilakukan gitu. Aku bilang gini, aku harus berubah lebih baik dalam hatiku gitu ya. Ketika aku mau pulang ke Allah, aku harus berubah lebih baik. Dan perubahan itu bukan hanya perubahan secara mindset ya, dan perubahan secara hati. Aku pikir harus ada nih amal-amal, perbuatan, perilaku yang harus aku lakukan. Karena lebih baik itu kan terlihatnya dari perubahan perilaku, bener ya Teh Fit ya. Maka aku membentuk kebiasaan baru untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan amaze-nya gitu ya, ketika ada 17 kebiasaan baru yang aku bikin, itu tuh kayak reciprocal gitu ya, timbal balik. Ketika ada kebiasaan baru yang aku bikin, itu tuh menambah ketenangan dalam hati Teh Fit gitu. Apalagi misalnya hari ini kita kuliah di tempat yang sama ya, selain dari kebiasaan baru, aku pun belajar gitu banyak ilmu baru, dan kebetulan ilmunya tuh dari perspektif Islam. Itu kayak Allah tuh ngasih petunjuk ini loh, kalau kamu mau pulang kepadaku, kamu berubah perilakumu, dan ini ilmu yang harus kamu ketahui. Dan aku merasa, ya Allah, aku kayak ketiban rezeki gitu loh Teh. Ya Allah, terima kasih ketika aku berniat untuk pulang gitu kepadamu dengan membawa seluruh pertobatan ya Teh, yang bulat sempurna, Allah tunjukkan. Iya betul gitu. Dan aku ngelihat banget sih gimana Teteh se-effort itu untuk memperbaiki diri ya, yang terus belajar, terus ikut kelas-kelas gitu ya, bahkan Teteh ikutan kelas VIP juga ya di Sintesa, betul. Di mana menemukan, dan Inner Peace juga kan. Inner Peace juga Nah, dua kelas itu yang aku ikuti di akhir 2023 kalau nggak salah. Dan di kelas PIP itu ya, di kelas PIP itu yang akhirnya yang paling berkesan itu yang aku selalu melihat Fata Morgana. Nah itu aku disadarkan gitu. Oh berarti selama ini begitu. Pokoknya teman-teman harus ikutan deh, itu kelas yang sangat recommended sekali ya. Nah Teh, berarti setuju nggak sama statement orang-orang bahwa sekarang Teteh itu udah ada di fase penerimaan tentang segala hal yang pernah terjadi sama Teteh gitu, apapun itu ya, termasuk yang kemarin viral mungkin gitu. Udah ada di situ belum? Udah di fase nerima, ya Allah aku mah gitu. Iya, insya Allah Teh. Hari ini aku udah di fase yang ya Allah, aku terima. Aku puas dengan pemberianmu, dengan skenario-mu. Aku merasa cukup. Aku merasa cukup Teh. Dan aku tidak tertarik untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain gitu ya. Maksudnya kok orang lain begitu aku begini, enggak gitu. Sekarang mah ya udah, hidupku indah dengan begini dan orang lain indah dengan begitu gitu. Iya. Dan pokoknya mah
Kalau kata Teh Fuhuma tadi lagi nerima kodo dan kodarnya Allah Betul. dengan kacamata iman gitu ya Teh ya. Betul. Masya Allah. Iya, Nah, betul. tapi Teh kan Teteh public figure, mantan suami juga public figure. Banyak banget hal-hal yang digoreng ya sama apa namanya netizen misalnya dan lain-lain. Sebetulnya Teteh sendiri sama mantan suami itu sebenarnya gimana sih Teh hubungannya gitu? Sekarang ya after perpisahan lah ya, after perpisahan. Apakah memang tidak pernah berkomunikasi? Apakah tidak pernah apa namanya membagi apa ya bermusuhan gitu ya. Gimana sih sebenarnya gitu Teh? Baik, apa yang terjadi gitu sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau dari sisi saya sendiri, saya merasa baik-baik aja sih dengan Kang Dewa gitu ya. Kang Dewa bagi saya itu seperti teman bertumbuh, teman mengasuh gitu. Guru saya mengajarkan ketika kita berpisah dengan pasangan, yang harus diingat-ingat itu kebaikannya dan kita menutup segala keburukannya gitu ya. Sehingga saya di sini saya menyatakan bahwa saya tidak menghilangkan kebaikannya Kang Dewa. Selama 11 tahun alhamdulillah ada kebaikan beliau, dan setelah berpisah pun ada kebaikan beliau. Di antaranya ya beliau bertanggung jawab terhadap nafkah terhadap anak-anak. Terus beliau juga menyempatkan diri untuk mengasuh atau menjemput anak-anak. Alhamdulillah. Ngajak main anak-anak. Ngajak gitu main ya. anak-anak gitu. Nah, tapi dari sisi state saya sendiri gitu, karena sekarang sudah berbeda nih hubungannya gitu ya, sudah bukan suami istri lagi, otomatis saya menerapkan batasan-batasan kepada beliau gitu. Itu untuk menjaga keifahan ya. Betul, gitu. Apalagi Teh, namanya maaf ya Teh, janda misalnya Teh, itu Teh kan wah konotasinya Teh selalu negatif dan luar biasa. Dikit stigma aja orang tuh meleng atau gimana salah tuh, dikit aja gitu. Itu udah pasti salah langkah dikit aja gitu. Dan aku ngerasain Teh karena teman-teman aku banyak yang single parent dan mereka tuh betul-betul struggling dengan status itu ya. Dengan nama status itu, karena even misalnya nih ya, ada sahabat saya, mungkin Teteh juga kenal, itu si mantan suaminya main ke rumah gitu, dan itu langsung ada yang nge-DM, ada yang ngechat gitu ya, itu kenapa ya, bukannya udah berpisah dan lain-lain. Nah itu mungkin sulitnya ketika jadi seorang perempuan ya Teh gitu. Sangat sulit. Makanya Teteh pikiran itu masyarakat bikin boundaries gitu ya. Betul. Jadi gini, salah satu pengalaman saya ketika pernah menjadi seorang istri, akhirnya saya mengetahui nih poin-poin apa saja yang bisa membuat seorang istri itu merasa sakit hatinya atas perilaku suami atau perempuan lain yang mengganggu rumah tangganya. Kan aku pernah jadi istri dong Teh. Nah, hari ini ketika aku di posisi single, aku menerapkan poin-poin aturan itu untuk diriku sendiri. Betul. Sehingga aku berusaha untuk tidak menyakiti hati perempuan lain. Tidak hanya istrinya Kang Dewa sekarang, tidak gitu, tapi juga aku terapkan peraturan itu untuk bapak-bapak yang lain gitu ya. Karena kan bukan hanya Kang Dewa ya gitu. Dengan untuk siapapun keluarga Teteh sendiri mungkin ya gitu. Sehingga nama baiknya gitu kan. Boundaries itu aku terapkan bukan dalam artian aku memasang statement musuh gitu ya kepada beliau, tidak, tapi lebih untuk menjaga marwah, harga diri yang seperti tadi Teteh bilang gitu. Rentan loh status ini tuh gitu. Kita bener aja bisa ada prasangka loh dari orang, terlebih kalau misalnya kita emang bener gitu seperti itu. Apalagi kalau nggak bener, kayak berjalan di lapangan duri tahu Teh gitu, di status ini tuh gitu, kita tuh bener-bener ngelangkah ini dulu salah gak sih, aduh hati-hati banget takut ketusuk gitu kayak gitu. Dan mungkin menjaga juga anak-anak ya Teh ya gitu. Betul. Bagaimana kalau apalagi Teteh sama Kang Dewa itu kalau aku sih bilangnya artis ya. Udah public figure gitu, bukan milik
sendiri milik keluarga, kalau aku masih milik keluarga gitu. Kalau Teteh udah milik semua orang yang memang kalian itu akan mau nggak mau, sadar nggak sadar itu pasti ditiru gitu perilakunya masing-masing gitu. Berarti Teteh sama Kang Dewa baik-baik aja ya Teh, alhamdulillah ya. Baik sih. Benar-benar partner bertumbuhnya anak-anak. Iya, aku gitu. udah gak ada udah no hard feeling Teh, maksudnya sama beliau. Bahkan di titik yang ya udah saya mendoakan loh, mendoakan beliau dengan keluarga barunya. Saya pun mendoakan diriku dengan anak-anakku. Kita bahagia dengan jalannya masing-masing tanpa harus saling mengganggu gitu, mendistrak gitu. Yang penting sekarang fokus gimana caranya, meskipun anak-anak udah tahu nih ayah ibunya berpisah, tapi anak-anak masih punya hak yang sama. Betul, gitu ya, di pengasuhannya. Berarti Kang Dewa juga suka jemput anak-anak Teh berarti ya? Suka Teh. Jadi suka main gitu ya? Suka. Jadi aku biasanya bukan aku yang minta sih, karena kan saya tidak tahu ya jadwal beliau serepot apa gitu. Terus karena pekerjaannya juga bukan kantoran, otomatis kan jadwalnya beliau juga tidak tetap ya. Maka dari itu biasanya kalau beliau mau jemput barulah boleh gitu, bukan aku yang minta gitu ya. Terus kalau misalnya main juga alhamdulillah anak-anak kadang suka request sendiri, aku mau main sama ayah gitu ya. Udah saya WA Kang Dewa, anak-anak mau main gitu. Iya, jadi yang dijemput Masya Allah. Sebetulnya baik-baik aja teman-teman para netizen gitu ya. Hubungan Teteh sama Kang Dewa baik-baik aja. After itu juga Kang Dewa masih bertanggung jawab ya, memberikan nafkah kepada anak-anak gitu ya Teh ya. Nah makanya kan kadang kita mah suka bilang Teh, kalau udah berpisah itu pasti musuhan. Nggak selalu ya, mungkin bukan musuhan tapi ngasih boundaries untuk menghindari orang-orang atau lingkungan tersakiti. Betul. Gitu ya, karena mungkin udah ada batasannya masing-masing. Gitu. Dan lagi-lagi ya gitu, jangan bandingkan sama Miss G gitu ya. Tahu kan pasangan artis gitu? Yang pasangan GG ya. Itu ya. Miss G dan GGG gitu. Gitu. Nah, ya karena kan itu nonis ya, non Islam gitu, sehingga mereka bisa liburan bareng, apa bareng gitu kan. Jalan-jalan bareng gitu. Foto bareng gitu ya. Nah, kalau aku kan ya kita kan Islam gitu, maksudnya aku juga ada guru-guru yang memperingatkan gitu, nggak boleh terlalu intim, terlalu dekat gitu, karena itu bisa memunculkan multitafsir gitu, memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kan persahabatan yang halal, yang boleh gitu kan, yang dalam antara perbedaan lawan jenis itu kan hanya suami istri ya Teh, bener gak sih? Betul. Kalau misalnya lawan jenis bersahabat itu rentan ada perasaan-perasaan yang lain. Maka state aku bukan kenapa Teh Wiwin gak mau bersahabat sama Kang Dewa, ya karena itu dasarnya. Makanya aku lebih memilih di state teman. Gitu. Teman bertumbuhnya anak-anak, partner, teman mengasuh untuk teman anak-anak mengasuh, gitu. Partner mengasuh untuk gitu. Mereka gitu ya. Dan ini Teh, berarti setelah Teteh berpisah gitu, fase proses Teteh untuk ke anak-anak menyampaikan sulit nggak Teh gitu kan? Anak-anak nih apalagi misalnya Nabila, Jasmine ya, begitu mengidolakan ayahnya gitu ya, begitu sangat menyayangi ayahnya. Karena kan Teteh berapa tahun ya menikah? 11 tahun menikah, dan Kang Dewa selalu ada buat anak-anak gitu ya, selalu hadir. Sulit nggak Teh untuk menyampaikan itu sama anak-anak gitu ya? Kan pasti kalau Nabila sih pasti paham. Nih kalau Jasmine nih, oke, aku masih dijemput, oke, aku masih main sama ayah, tapi kita udah nggak serumah nih gitu. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan itu? Apalagi Jasmine pinter banget anaknya dan bawelnya Masya Allah luar biasa gitu. Teh gimana tuh Teh caranya gitu? Ya, biar teman-teman di luar yang lain juga sama Teh nggak dapat insight dari Teteh apa yang dilakukan gitu. Aku pakai analogi seperti yang Teh Fitri ajarkan ya gitu. Aku pakai analogi. Jadi analoginya Dede sekolah TK, nanti udah TK, nanti sekolahnya SD. Nah teman-teman TK Dede ada yang bareng lagi nanti satu SD, ada yang berpindah, ada yang berpindah sekolahnya. Nah ketika berpindah itu kan otomatis tidak satu kelas. Nah tapi ketika tidak satu kelas, apakah berhenti berteman? Kan tidak gitu. Nah itulah yang saya masukkan analogi itu ke Jasmine, karena kan Jasmine usia 5 tahun masih konkret ya secara berpikirnya, belum bisa abstrak gitu. Akhirnya
beliau memahami, oh ayah sama bunda tuh berarti sekarang kayak anak TK yang udah masuk ke SD tapi SD-nya beda ya bun. Iya, aku bilang, sehingga ayah dan bunda tidak satu kelas lagi, ayah dan bunda tidak satu rumah lagi, tapi berbeda rumah. Tapi walaupun demikian ayah dan bunda masih tetap berkomunikasi, masih tetap jadi teman gitu loh Tevin. Sehingga anak tahu bahwa oke, ayah bundaku tidak satu rumah tapi masih baik-baik aja kok. Iya, alhamdulillah ya Teh. Ditambah lagi ya alhamdulillahnya gitu ya, kami nggak jadi musuh gitu ya. Jadi anak masih dapat kesempatan untuk ketemu sama ayahnya. Betul. Tidak lantas hilang 100% gitu. Karena kan ya aku juga dengan sedikitnya ilmu yang aku miliki memahami bahwa ya anak butuh ya sama betul ayah gitu. Apalagi Teteh sekarang belajar ilmu psikologi ya Teh ya, yang memang tetap haknya anak-anak harus dipenuhi gitu oleh ayah ibunya, tangki cintanya pun begitu gitu ya Teh. Nah Teh, berarti kan Teh selama Teteh menjelaskan sama Jasmine, Teteh juga berprogres dalam menemukan diri, mencari jati diri gitu. Ada nggak sih Teh kendala yang paling sulit yang Teteh hadapi di perjalanan ini? Karena seperti yang tadi saya bilang gitu, bahwa Allah tuh nggak pernah salah mempertemukan kita dengan siapapun, dan Teteh jadi seperti ini pun pasti ada kontribusi beliau gitu, dan beliau jadi seperti itu juga pasti ada kontribusi Teteh. Tapi kan namanya jodoh, waktu itu kan Allah yang menentukan gitu Teh. Nah ada nggak sih yang paling sulit tuh di mana Teh? Di bagian apa gitu? Ya, yang paling sulit sebenarnya ya itu ketika menghadapi persepsi orang. Persepsi banyak kepala gitu. Iya, menghadapi banyak kepala itu, asumsi banyak kepala gitu. Yang mereka mungkin hanya melihat dari postingan, mereka hanya melihat dari diamnya saya, kan saya diam ya Teh gitu. Yang mereka memaknai kediaman saya dengan bermacam-macam makna gitu. Itu tuh kadang kan saya bilang, aduh, nih kok jadi kemana-mana gitu. Iya, benar-benar. Ya cuma lagi-lagi ya Teh, aku tidak bisa mengatur dan mengendalikan persepsi orang. Di luar kontrol kita ya. Itu udah di luar kontrol banget gitu. Makanya aku memilih untuk ya udahlah, fokus aja aku mah gitu dengan apa yang aku lakuin sekarang. Aku disibukkan dengan sekolah, aku disibukkan dengan aktivitas mengasuh, bermain dengan anak-anak. Ada usaha kecil-kecilan juga gitu yang sangat menghibur gitu ya, yang aku tidak mengejar omset yang banyak sebenarnya gitu. Yang penting cukup untuk gaji karyawan, untuk aku jajan ibaratnya gitu. Dan aku udah menikmati hidupku sekarang Teh. Dekat kembali dengan keluarga, keluarga yang besar gitu ya. Nggak ada lagi pikiran untuk aneh-aneh gitu. Aku masih gitu, aku lurus aja sih orangnya. Fokus ngebesarin anak-anak, jadi ibu yang baik buat dan aku dikaruniai gitu teman-teman yang baik gitu, teman-teman yang solih, yang sebenarnya ya udah mengusir sepi itu ada teman-temanku gitu. Berarti memang yang paling sulit itu dari semua kejadian itu adalah mengontrol diri atas persepsi orang lain ya Teh, atas asumsi orang lain terhadap kita gitu kan. Jadi sebetulnya fokus aja sama apa yang kita pahami dan yang kita ketahui, nggak usah fokus sama ini ya, maksudnya netizen lah. Kalau Teteh makan pada punya netizen. Nah biasanya Teteh kalau ada netizen yang berasumsi atau komen, suka ada kan, aku suka lihat. Makanya aku Teh dulu aku tuh nggak mau punya IG sampai Kang Zen yang nyuruh. Terus aku nggak mau terkenal, makanya aku mah jarang posting sama artis-artis nih. Dan aku nggak mau terkenal karena aku takut. Aku bilang, Kang, aku mah belum siap kalau aku terkenal. Aku belum siap kalau aku harus di roasting sama orang lain. Terus Kang Zen bilang, berarti Teh Fitri belum punya kontrol diri bahwa persepsi orang, asumsi orang tentang Teh Fitri itu mah di luar kontrol. Tapi kalau misalnya kayak Teh Wiwin nih udah langsung masuk ke komen gitu ya. Gini. Biasanya menanganinya apa Teh? Apa di hide komennya, nggak diaktifin, atau dijawab, atau gimana? Teteh lebih memilih gimana tuh atas persepsi atau asumsi orang lain itu? Ya. Ini off the record sebenarnya ya. Tapi sebenarnya aku tipe orang Teh, kalau yang udah nulis status tuh aku matiin jadi aku close. Aku
nge-post, aku nggak buka lagi Iya, sosmed iya. gitu sampai 2 jam 3 jam kemudian gitu ya. Jadi aku sebenarnya kurang notice sama komen-komenan. Komen-komen, Betul. Jadi ya udah aku nulis sekadar untuk mengeluarkan Iya. suara di kepala gitu ya. Terus udah aku tinggalin. Nah, kalaupun misalnya ternyata ketemu nih qadarullah sama komenan yang negatif gitu ya. Ya. Aku biasanya udah aku diemin aja. Karena ketika kita ngerespon akan muncul respon-respon yang lain. Oke. Dan aku sempat ya di fase itu gitu yang aku terpancing oleh komenan ya fitrah manusia ya ingin membela diri gitu. Tapi aku Naluriahnya belajar, akhirnya aku belajar gitu. Tidak penting, pada akhirnya tidak membawa dampak, tidak membawa perubahan, tidak membawa pengaruh apapun ketika aku menjawab komenan itu. Persepsi benar salah ya. Malah banyak mudaratnya. Persepsi benar salah juga di kepala orang tidak bisa kita rubah gitu ya. Udah aku diam aja ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib orang yang percaya mana tidak mempedulikan penjelasan kita gitu. Seperti itu. Dan orang yang membenci mau kita penjelasan selebar panjang kali apapun tetap tidak akan percaya gitu. Dan akhirnya aku berada pada sebuah titik percaya bahwa semakin banyak bicara malah semakin kemana-mana. Akhirnya ya udah aku efektifkan gitu bicaraku gitu, komenku hanya untuk hal-hal yang positif aja. Aku biarkan aja mereka teh gitu. Iya, biarin aja toh mereka juga bukan ada di internal kita ya teh. Mereka eksternal yang hanya melihat kita dari luarnya aja gitu. Dan aku membuktikan dengan tindakan teh, aku membuktikan dalam diam gitu ya. Ketika banyak isu-isu gitu. Lah sekarang aku masih sendiri gitu. Aku masih sendiri, aku nggak kemana-mana gitu, tidak dengan siapa-siapa. Gitu. Masih menikmati. Belum kepikiran malah ya kayaknya. Belum gitu ya. Terus ya ketika ada pembicaraan ABCD, udahlah biarin aja gitu. Itu tidak bukan pendapat orang lain itu tidak mencerminkan kepribadian diriku yang sebenarnya. Betul. Aku orang yang tahu diriku kayak gimana. Bukan berarti aku menganggap aku suci ya, tidak ya teh gitu. Aku pun manusia yang pernah salah. Tapi ketika ada omongan orang yang itu tidak sesuai denganku, itu nggak layak aku tanggepin. Apalagi itu eksternal, orang yang nggak kenal kita, nggak deket sama kita. Kecuali yang ngomong tuh orang-orang yang benar-benar membersamai kita, yang deket sama kita, terus ngasih masukan. Nah, itu jadiin evaluasi gitu ya. Karena bisa jadi mereka tuh kayak helikopter view buat kita, yang dimana mereka bisa ngelihat blind spot kekurangan diri kita gitu. Kalau orang-orang deket itu ya perlu kita dengarkan ya, perlu kita pertimbangkan untuk apa? Untuk bahan perbaikan. Toh kita sebenarnya orang yang lebih layak dapat kritikan kok daripada pujian. Gitu. Iya benar. Kadang kalau misalnya kita ada yang bilang kita nggak baik, aku mah suka bilang gini, ya emang kali aku mah nggak baik ya. Allah aja yang maha baik yang menutup aib aku. Jadi ketika orang banyak mempersepsi buruk tentang aku juga 1001 alasan untuk memaklumi itu. Misalnya karena dia nggak kenal, karena dia nggak pernah duduk di posisi aku, karena dia tidak memahami aku gitu, atau bahkan yang paling vulnerable memang aku bukan orang baik, hanya Allah yang menutup aib aku gitu ya teh ya. Nah itu teh aku mah takut kalau terkenal teh sama aku pun. Sebenarnya kan teh sekarang juga udah mulai tuh aku tuh teh tolong dong tutupin muka aku kalau di foto ya gitu. Udah mulai sedikit-sedikit karena justru makin kesini aku makin merasa malu untuk dikenal gitu ya. Udah aja aku lah siapa dalam gitu. diam gitu. betul. Iya teh itu kerasa banget apalagi udah di 30-an teh. Benar. Kayak udah pengen nyari ketenangan gitu teh. Karena kan di Sintesa obrolan sama aku tuh obrolan 30-an. Jadi isu-isu di 30-an itu udah gak mau drama, udah pengen tenang, udah yang menemukan dirinya gitu ya, dan udah gak pengen klarifikasi kemana-mana tentang apapun yang itu bukan aku. Kalau itu aku ya udah aku terima, iya emang aku gitu. Kalau bukan gak mau klarifikasi kemana-mana teh itu udah alamiah banget lah di umur 30-an mah kayak gitu ya. Udah pengen tenang aja gitu hidupnya. Nah teteh, untuk teteh hidup tenang sekarang gitu ya, alhamdulillah kan teteh tadi bilang sama mantan suami baik-baik aja, sama anak-anak juga baik-baik aja, sama keluarga jadi tambah deket gitu ya. Nah biar lebih tenang gitu ya dari netizen atau dari persepsi-persepsi buruk orang atas teteh, biasanya teteh ngelakuin ritual apa teh?
berbagi tips sama kita. Atuh. Karena gini teh, aku mah Ya Allah. di 2025 aku bilang di podcast aku sebelumnya, aku tuh pengen sholat tepat waktu. Jadi pas kemarin aku jalan-jalan teh ke sebuah mall, terus temen aku nih bilang kayak gini, sholat dulu. Aku mah lagi nggak sholat, pas azan bentar atuh pengen minum dulu. Can aya atuh menunya juga sholat dulu, katanya pengen tepat waktu gitu kan. Jadi apa ya, kebantu gitu, kesupport sama teman-teman. Nah itu adalah salah satu ritual yang aku bangun di 2025 tuh, pengen tepat waktu, diusahakan pengen tepat waktu gitu. Terutama sholat subuh, jadi pas azan teh udah siap misalnya kayak gitu. Kalau teteh apa ritualnya teh? Ada nggak? Bagi-bagi ada teh tipsnya. Coba Ya Allah, tenang ala-ala teh Wiwin gimana? Ini mah ya Allah, jaga ya, mudah-mudahan ini bukan ria ya atau Enggak, apa atau gitu. ini mah ngasih tips buat kita yang pengen tenang ala-ala teh Wiwin. Tadi ala aku mah gitu, sholat tepat waktu misalnya kayak gitu, pengen banget gitu. Kalau teteh apa teh? Jadi resolusi 2024, ini mah 2024 karena aku ceritain yang udah aku lakuin ya. Iya. 2024 itu aku bilang, ya Allah, aku pengen pulang. Tapi caranya gimana gitu. Nah, terus akhirnya aku aktifkan waktu subuh teh akhirnya. Jadi yang awalnya aku misalnya sering bangunnya jam 5 gitu ya. Karena dulu entah kenapa ya, dulu tuh bangun tidur tuh bukannya seger tuh malah capek gitu. Jadi untuk bangun subuh itu gitu ya, nggak sampai kesiangan sih, tapi untuk bangun sebelum subuh tuh susah gitu. Dan itu bukan amalan andalanku dulu gitu ya. Dulu amalan andalannya di siang hari gitu. Nah sehingga pas tahun 2024, ya Allah aku ingin berubah. Akhirnya aku ingin aktifkan waktu subuh gitu. Akhirnya aku bangun belajar teh awalnya jam 3:30 dulu, terus lama-lama jadi jam 3, lama-lama jadi 2:30, lama-lama jadi jam 2. Itu bertahap sama setahun gitu. Dan apa yang aku lakukan ya, di situ aku sholat. Karena kata guruku, kalau lagi banyak masalah perbanyak sujud gitu. Dan di surat Al-Muzammil dikatakan sholatlah kamu di malam hari, baca bacaan yang berat gitu, ketika kamu akan menghadapi situasi yang berat di siang hari. Itu jadi landasan gitu ya, mengapa akhirnya waktu malam itu aku aktifkan. Nah mulai dari 5 rakaat ya gitu, 2 rakaat pembuka, 2 rakaat tahajud dan 1 rakaat witir, dan terus bertambah gitu ya. Karena kan nggak bisa, kebiasaan tuh nggak bisa langsung eksponensial, nggak bisa gitu, karena harus sedikit seperti itu. Nah terus dari situ aku tambah lagi, ketika itu sudah konsisten aku tambah lagi. Kan udah rutin tadarus tuh, tapi aku bilang kali ini aku tadarusnya nggak mau banyak-banyakan. Aku lomba sama siapa? Aku bilang kan aku nggak lomba sama orang gitu. Kali ini aku ingin baca perlahan dan menghayati gitu. Akhirnya aku tadarusnya dikurangi tuh, target tadarusnya, tapi aku tambah di bagian baca tarjim dan aku baca tafsirnya. Jadi ada 2 Quran teh, satu Quran Madinah yang memang itu berkesan banget ya buat aku karena banyak kenangan Quran itu gitu ya di sana di Madinah aku baca. Nah satu lagi aku beli Quran terjemahan yang di sana tuh ada tarjimnya, ada ikhtisar gitu, amaliyah apa yang harus kita lakukan. Aku baca teh blok per blok gitu mah, dan aku tidak menargetkan sehari harus 5 halaman aku baca tarjimnya, enggak. Kadang dalam 2 halaman itu aku cuma baca 1 blok aja tentang orang-orang bertakwa, udah aja. Tapi yang suka teteh share. Iya, yang suka aku share itu gitu. Jadi sebenarnya setiap apa yang teteh share teh belum tentu mewakili perasaan dan hatinya ya. Belum gitu ya, memang pada hari itu aku nemu aja gitu ayat itu gitu, dan akhirnya aku paham. Oke. gitu. Dan itu aku lakuin setiap subuh gitu. Aku lakuin setiap subuh. Jadi setelah sholat ngaji gitu ya, ngaji baca tarjim. Nah setelah itu konsis, akhirnya aku tambah lagi satu kebiasaannya, itu apa, mandi sebelum subuh. Jadi sekarang kalau nganter anak sekolah belum mandi itu udah bau, udah gak enak, udah gak karena nyaman. udah kebiasaan. Karena udah terbiasa seperti itu. Dengerin Dit. Jadi mandi sebelum subuh itu teh, ya Allah, fresh banget gitu otak tuh. Dan itu kombinasi itu semua itu, apalagi kan di balkon rumah aku di atas kan kelihatan teh kota Bandung, city view ya, city view teh bener gitu. Dan ketika di situ aku baca sama surat pagi gitu ya, sambil ada angin, suara azan, burung, kondisi setelah mandi,
semilir angin, ya Allah, makin melihat gitu ya kekuasaan Allah. Aku cuman hamba, nggak seberapa gitu. Dan secara rutin ya alhamdulillah itu bisa menambah ketenangan teh sedikit demi sedikit, dan cocok banget sama materi tazkiyatun nafs yang aku peroleh di kuliah. Makanya aku bilang, ya Allah makasih, ya Allah makasih udah tunjukin jalan ini gitu ya, aku dibimbing. Nah, kebetulan di 2024 kan yang namanya Quran tuh materinya banyak ya teh ya, materinya banyak. Nah, aku pilih ayat-ayat yang sekiranya aku butuhin saat itu, karena untuk semua materi yang ada di Quran kita kayaknya belum bisa ya untuk aku ya teh gitu. Akhirnya aku pilih materi-materi apa aja itu materinya yang aku salin teh ayat-ayat yang sekiranya relate itu ke dalam sebuah catatan gitu, X-Mind. Pertama tuh tentang taubat. Aku ketika nemu ayat tentang taubat, aku cari, aku tulis di situ, sehingga aku tahu taubat itu apa, perilaku orang yang bertobat itu gimana, hasil dari tobat itu apa, ada teh, masya Allah. Nah, kemudian selanjutnya aku tulis hal-hal yang jadi obat sedih. Aku sampai berpikir nanti aku kalau skripsi aku mau bikin ini udah dari sekarang gitu kan. Jadi ada teh obat-obat sedih yang itu dari Quran. Itu Allah mengatakan, dan sungguh gitu ya, orang yang takut dalam hatinya tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Nah, gitu. Terus ada lagi aku cari orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena aku merasa kemarin-kemarin ketika Allah memberikan musibah ini, aku kayak ketemu labirin dengan jalan buntu gitu. Kok aku dibikin buntu ya Allah gitu ya. Kok aku kayak tersesat ya Allah. Oh iya, mungkin aku kemarin gak baca peta. Oh iya, mungkin aku terjebak pada akal-akulanku saja, nafsuku saja. Sehingga aku sejak tahun 2023 pertengahan aku bilang, ya Allah, aku ingin berjalan sesuai dengan jalanmu. Aku naik nih ke kendaraanmu, terserah ya Allah, engkau bawa aku kemana gitu. Aku ngikut aja gitu. Mau engkau berhentiin aku di halte mana, aku ngikut deh gitu kan. Maka dari itu aku bilang, aku butuh petunjukmu ya Allah, tolong berikan lampu jalan gitu, yang dimana terang jalanku sehingga aku jelas kemana aku harus melangkah. Itu kan ada di bukuku ya teh. Dan itu gak cuma sekadar ditulis di buku gitu, aku lakuin. Apa itu? Aku nyari petunjuk di Quran. Dimulai dari orang-orang yang dikasih petunjuk sama Allah tuh gimana sih gitu. Aku ingin loh dapat petunjuk itu ya Allah. Jangan sampai karena aku masih melakukan hal-hal yang tidak seharusnya aku kehilangan petunjuk itu gitu kan. Maka aku cari Tevit. Dan aku pun mencari makna bahagia hakiki itu apa sih. Dan aku nemu akhirnya Tevit. Apa itu teh? Di Ali Imran gitu ya. Di Ali Imran itu dikatakan orang tuh menganggap kebahagiaan dunia itu ada pada pasangan, ada pada hewan ternak, ada pada harta, ada pada anak-anak gitu. Dan mereka akhirnya mengejar itu semua gitu. Tapi apakah mereka tahu kebahagiaan yang sesungguhnya gitu di sisi Allah? Ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya itu nanti di akhirat gitu teh gitu. Sehingga yang awalnya aku merasa minder nih gitu, aku sekarang gak punya pasangan lagi nih, berarti aku gak bisa bahagia dong. Ketika nemu ayat itu aku nangis David. Oh iya ya, aku salah menjadikan standar bahagia gitu. Ternyata memang bahagia itu bukan di dunia, adanya di akhirat gitu. Dan akhirnya ketika aku tidak memiliki pasangan pun ya aku tetap bahagia, tapi dalam versi bahagia itu ya tenang tadi. Karena di dunia itu nggak ada bahagia, di dunia itu katanya adanya tenang saja. Makanya betul. Makanya Allah memasangkan laki-laki dan perempuan itu bukan untuk bahagia, tapi untuk supaya tenang atasmu berdua gitu kan ayatnya. Betul. Allah memasangkan laki-laki dan perempuan itu bukan untuk saling berbahagia, untuk mendapatkan bahagia, tapi untuk sakinah, untuk mendapatkan ketenangan. Dan akhirnya aku memaknai bahagia di dunia itu ya ketenangan. Betul teh. Berapa banyak orang yang punya pasangan tapi nggak merasa tenang. Berapa banyak orang yang punya harta banyak tapi nggak tenang. Berapa banyak orang yang punya anak tapi nggak punya tenang. Jadi aku punya ini makna bahagia aku gitu. Ya Allah, masya Allah teteh. Gitu. Ya Allah, ini mah bener insightful banget. Ini jadi sebuah perjalanan spirit. Aku mau maknanya gini, Allah baik banget gitu ya. Dengan kejadian kemarin, Allah memberikanku kesempatan pada sebuah perjalanan spiritual. Yang ketika dimana aku dibikin nol nih sama Allah gitu, dibikin nol sama dunia gitu, Allah memberiku hadiah yang lain.
gitu, sehingga aku bisa merasa tenang, aku merasa nyaman di tengah ketidaksempurnaan mata manusia. Gitu. Manusia mau memandang aku gimana juga sekarang mah aku mah udah cool aja, santai aja, selai aja gitu. Pokoknya mah apapun orang mempersepsikan kita tenang aja Bisa kan. aja. Yang penting mah validasi dari Allah ya teh. Yang penting aku tahu aku dalam track yang benar. Betul. Gitu. Tugas aku mah sekarang ya udah aku tobat yang dulu. Di sini aku terlahir kembali dengan cerita baru yang mudah-mudahan di kisah ini aku ditunjuki gitu ya, jalan yang benar. Udah, selesai. Masya Allah. Gitu. Ih, keren banget Teteh, ya Allah, insightful banget obrolan kita siang hari ini gitu, dan aku seneng banget Teteh hadir ke sini gitu buat sebenarnya buat ngasih pelajaran bukan hanya untuk aku, untuk tim Sintesa juga ya, karena di sini juga ini banyak yang nonton. Itu jadi buat kalian bahwa hidup itu nggak usah nyari bahagia tapi nyari tenang. Kayak bukunya Kang Zin teh, ya, tenang betul. Di dunia yang sibuk ini teh. Tenang di dunia yang sibuk. Tenang di dunia yang sibuk, karena tenang itu mahal teh. Mahal gitu, mahal banget. Kemarin tuh di akhir aku disuruh bikin riset paper tentang terjemahannya Dr. Hamka. Ya, di tafsirnya Al-Azhar. Iya. Bahwa orang-orang yang tenang itu adalah mereka yang memaafkan dan berlapang dada. Masya Allah. Itu salah satu kuncinya juga tenang teh. Jadi apapun yang terjadi sama kita, ya kita harus punya state sama diri kita bahwa kita memaafkan bukan untuk mereka atau bukan untuk merendahkan diri kita, tapi kita memaafkan untuk kita tenang gitu. Dan berlapang dada atas semua tadi kode kodar yang Allah tetapkan buat kita gitu teh. Masya Allah, hari ini aku banyak banget belajar dari Teteh gitu, ternyata bahwa tidak semenyeramkan itu juga ya teh kalau kita mau memaknai dari sisi keimanan gitu. Bahwa ya hidup ini mah memang sebecanda itu kalau aku suka bilang gitu ya, bersenda gurau, tinggal nanti kebahagiaan itu di akhirat nanti adanya gitu. Dan gimana caranya, apapun yang kita lakukan hari ini yang penting mah Allah ridho. Nah itu definisi produktif aku teh, apapun yang aku lakukan dan aku rasa produktif kalau Allah itu ridho. Ketika Allah nggak ridho, jangan-jangan ini aku nggak produktif dan nggak perlu aku lakukan. Jadi nanyanya bukan lagi sama orang, tapi lebih sama Allah. Ini Allah ridho nggak ya kalau aku gini? Allah ridho nggak ya kalau aku gini gitu. Makanya lebih seneng melakukan hal-hal yang Allah ridhoin aja. Kalau sekiranya Allah nggak ridho, mending nggak usah dilakuin. Gitu Teteh. Makasih banyak ya Teh. Semoga Teteh makin tenang, makin happy, makin bahagia sama anak-anak juga. Makin sukses Salihanya. Buat teman-teman bisa main-main ke Facebooknya Saliha. Itu banyak baju-baju gamis, kerudung, dan ada daster. Ada baju dinas juga yang keren banget, oke banget. Baju rumah. Aku bilangnya baju dinas. Oh gitu. Baju dinas. Jadi Teteh makasih banyak ya. Sama-sama Teh. Jangan bosan membersamai aku. Ya, tidak dong. Pokoknya kita saling membersamai. Dan Teteh juga terus belajar, karena waktu itu juga aku bilang kan Teh kuliah lagi ya. Gitu, biar disibukkan dengan hal-hal yang positif, dengan ilmu ya, dengan ilmu. Dan bener, ilmu tuh cahaya banget. Iya bener, dan mudah-mudahan Teteh nanti bisa jadi konselor juga teman-teman, karena banyak yang pengen banget dibersamai, ditemenin cerita sama Teteh. Gitu. Terima kasih ya. Sama-sama sudah mampir ke Sintesa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.